Tahukah kamu, dalam catatan sejarah, Nabi Muhammad SAW tidak pernah mencium tangan para pemimpin, para raja, pemimpin kafir Quraisy, pemimpin kabilah, atau siapapun karena jabatan mereka sebagai pemimpin atau raja. Rasulullah mencium tangan seseorang itu adalah sebagai bentuk penghormatan, bentuk mahabbah atau kecintaan kepada seseorang, bentuk menghargai. Dan ternyata hanya ada 3 tangan saja yang pernah dicium oleh Rasulullah. Salah satunya adalah tangan seorang tukang batu yang kapalan dan melepuh. Ya, kamu nggak salah dengar. Memang betul, tangan yang keras, kapalan, dan melepuh dari seorang tukang batu yang dicium Rasulullah itu adalah milik seorang yang bernama Mu'adz bin Jabal. Apa yang telah ia lakukan sehingga ia mendapatkan kehormatan tersebut? Simak kisah teladan kali ini dan mari kita bercerita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat bercerita yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dikisahkan dalam riwayat bahwa saat itu Rasulullah SAW baru pulang dari perang Tabuk, yaitu peperangan dengan bangsa Romawi yang kerap menebar ancaman pada kaum muslimin. Banyak sahabat yang ikut serta dalam peperangan ini, tidak ada yang tertinggal kecuali orang-orang yang berhalangan atau uzur. Saat dalam perjalanan menuju kota Madinah, di salah satu sudut jalan Rasulullah berjumpa dengan seorang tukang batu. Rasulullah melihat tangan tukang batu tersebut melepuh, kulitnya merah kehitam-hitaman seperti terpanggang matahari. Kemudian Nabi SAW pun berkata kepadanya, "Kenapa tanganmu kasar sekali?" Mu'adz, sang tukang batu itu pun menjawab, "Ya Rasulullah, pekerjaanku ini setiap hari membelah batu. Kemudian belahan batu itu saya jual ke pasar, lalu hasilnya saya gunakan untuk memberi nafkah keluarga saya. Karena itulah tangan saya kasar seperti ini." Begitu mendengarnya, Rasulullah kemudian menggenggam tangan Mu'adz dan menciumnya. Manusia paling mulia yang bahkan tangan para raja atau pemimpin tidak pernah ia cium, mencium tangan tukang batu yang kasar, kapalan, dan melepuh. Sahabat bercerita, bayangkan. Kemudian beliau SAW berkata kepada Mu'adz, "Hadhihi yadun la tamassaha narun abada." Inilah tangan yang tidak akan pernah disentuh oleh api neraka selama-lamanya. Suatu hari, saat para sahabat sedang bersama dengan Rasulullah, melintaslah seorang laki-laki di hadapan mereka. Orang tersebut dikenal sebagai pekerja yang sangat giat dan tangkas. Para sahabat pun kemudian berkata, "Wahai Rasulullah, andai bekerja seperti yang dilakukan orang itu dapat digolongkan jihad fi sabilillah, jihad di jalan Allah, maka alangkah baiknya." Mendengar itu, Rasulullah pun menjawab, "Kalau ia bekerja untuk menghidupi anak-anaknya yang masih kecil, maka itu fisabilillah. Kalau ia bekerja untuk menghidupi kedua orang tuanya yang sudah lanjut usia, maka itu fisabilillah. Kalau ia bekerja untuk kepentingan dirinya sendiri agar tidak meminta-minta, maka itu fisabilillah." Rasulullah juga bersabda dalam hadis riwayat Ahmad, "Barang siapa yang bekerja keras mencari nafkah untuk keluarganya, maka sama dengan pejuang di jalan Allah Azza wa Jalla." Sahabat bercerita, 2 tangan lainnya yang pernah Rasulullah cium adalah tangannya Sa'ad bin Mu'adz dan tangan Fatimah Az-Zahra, putri tercintanya. Sa'ad dicium tangannya oleh Rasulullah karena ketika mereka bersalaman, Rasulullah merasakan tangan Sa'ad kasar dan kering. Sa'ad berkata bahwa tangan saya seperti ini karena saya membajak tanah untuk keluarga saya, ya Rasulullah. Sedangkan Fatimah, Rasulullah cium tangannya, lagi-lagi juga ternyata karena tangan putri tercintanya itu kasar dan keras. Karena Fatimah bekerja keras menggiling gandum di rumahnya, menyiapkan makanan bagi kedua putranya dan sang suami, yaitu Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Sayyidah Fatimah tidak pernah mengeluh dalam mengerjakan segala pekerjaan rumah meskipun letih, bahkan hingga tangannya melepuh dan menjadi kasar dan keras seperti itu. Maka,
Apa inti dari semua kisah di atas? Apakah Rasulullah mencium tangan-tangan yang keras? Bukan, sahabat bercerita. Intinya adalah Rasulullah mencium tangan yang bermakna menghormati atau menghargai tangan-tangan dari mereka yang mau bekerja keras, menafkahi keluarganya, memberikan yang terbaik untuk keluarganya, dan memberikan yang terbaik untuk dirinya dengan hati yang ikhlas supaya tidak meminta-minta atau merepotkan orang lain. Karena sebagaimana sabda Rasulullah tadi, bahwa bekerja untuk menafkahi adalah jihad fi sabilillah. Syaratnya adalah dengan hati yang ikhlas, semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Lillah. Bahkan banyak riwayat lain yang menyampaikan kemuliaan atau keutamaan dari bekerja keras mencari nafkah untuk menghidupi keluarganya. Seperti hadis Tabrani dan Baihaqi, bahwa Rasulullah bersabda, barang siapa yang di waktu sorenya merasakan kelelahan karena kerja tangannya, maka di waktu sore itu ia mendapatkan ampunan. Siapa saja pada malam hari bersusah payah dalam mencari rezeki yang halal, malam itu ia diampuni. Dan Nabi SAW juga bersabda, sesungguhnya di antara dosa-dosa itu ada yang tidak dapat terhapus dengan puasa dan sholat. Maka para sahabat pun bertanya, apakah yang dapat menghapusnya wahai Rasulullah? Beliau menjawab, bersusah payah, bekerja keras dalam mencari nafkah. Oleh karena itu, sahabat bercerita yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hendaklah kita selalu mengerjakan pekerjaan kita dengan giat, tidak bermalas-malasan, bekerjalah dengan hati yang ikhlas lillahi ta'ala, sehingga lelah kita karena pekerjaan tersebut menjadi lillah. Dan jika sudah lillah, Rasulullah mengatakan tadi, kita sedang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berjihad di jalan Allah disebut syahid. Orang syahid Allah jamin masuk surga. Masya Allah. Jadi yuk, mulai sekarang bekerja dengan giat, dengan hati yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memasukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang beruntung, yang syahid tadi. Amin ya rabbal alamin. Jangan lupa juga untuk bersyukur dan berterima kasih kepada kedua orang tua kita yang telah menafkahi kita, dan juga kepada dirimu sendiri yang sudah berjuang keras bekerja selama ini. Kamu hebat. Semoga kerja keras kedua orang tua kita, kerja keras kita, kerja keras sahabat bercerita semuanya Allah ridhoi sebagai jihad fi sabilillah. Amin ya robbal alamin. Tambah pahala dengan klik like, comment, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.